Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pembahasan persamaan diferensial biasa. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas persamaan diferensial linear Orde-n. Di mana pada pembahasan kali ini, kita akan membahas dua subpokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas notasi dan klasifikasi PD linear Orde-n. Bentuk umum PD linear Orde-n dapat kita lihat dalam persamaan berikut, di mana A0, A1, AN kurang 1, AN, dan Q adalah fungsi dari X atau konstan, dan A0 tidak boleh sama dengan 0. Persamaan diferensial yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk PD 1.1 di atas dikatakan tidak linear. Jika A0, A1, AN kurang 1, AN adalah konstanta, maka disebut PD linear Orde-n koefisien konstan. Jika tidak semua A0, A1, AN kurang 1, dan AN adalah konstanta, di mana ada atau semuanya merupakan fungsi dari X, maka disebut PD linear Orde-n koefisien variabel. Jika Q sama dengan 0, maka disebut PD linear homogen Orde-n, atau dapat ditulis dalam persamaan 1.2 berikut. Jika Q tidak sama dengan 0, maka disebut PD linear tak homogen. Nah, contohnya kita biasa lihat di contoh 1. Untuk contoh 1 ini, maka dia disebut PD linear tak homogen Orde 2 dengan koefisien variabel. Contoh yang kedua, ini disebut PD linear tak homogen Orde 3 dengan koefisien konstan. Contoh yang ketiga, ini adalah PD tak linear Orde 2. Kenapa tak linear? Karena di turunan ketiga D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ada fungsi Y. Sedangkan fungsi yang dimaksud tadi adalah fungsi X atau konstan. Sehingga ini disebut PD tak linear. Orde 3. Kemudian contoh yang keempat. Ini adalah PD linear homogen Orde 3 dengan koefisien konstan karena Q-nya sama dengan 0. Terdapat penulisan bentuk PD linear Orde-n dengan menggunakan operator diferensial D, di mana dy itu sama dengan dy dx, d kuadrat y sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat, dan d kuadrat d pangkat n y sama dengan d pangkat n y per dx berpangkat n. Sehingga bentuk PD 1.1 di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Atau di mana FD memuat A0D pangkat N ditambah A1 D berpangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 1D ditambah AN. Ini dinamakan polinomial operator di dalam D. Nah, untuk pembahasan yang kedua adalah metode reduksi tingkat. Nah, untuk metode reduksi tingkat ini diberikan PD tingkat 2 yang secara eksplisit tidak memuat variabel Y dengan bentuk. Jadi di sini hanya PD linear Orde 2. Dengan fx y aksen adalah fungsi kontinu.
Untuk menyelesaikan persamaan diferensial jenis tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, diambil pemisalan, Y aksen itu sama dengan Z. Yang nanti, Z aksennya adalah Y double aksen. Langkah kedua, persamaan diferensial 2.1 direduksi ke persamaan diferensial tingkat 1, yakni Z aksen sama dengan Fx Z. Dan selesaikan untuk Z. Langkah ketiga, substitusikan kembali Z sama dengan Y aksen dan selesaikan untuk Y. Selanjutnya, apabila persamaan diferensialnya memiliki masalah nilai atau syarat batas, maka di sini akan diperoleh syarat awal dengan syarat batasnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Nah, untuk bagian kedua ini, diberikan PD tingkat 2 yang secara eksplisit tidak memuat variabel X dengan bentuk dengan f, y, y aksen adalah fungsi kontinu. Sama halnya dengan PD tingkat 2 yang secara eksplisit tidak memuat variabel y. Nah, di sini juga terdapat 3 langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Cuman perbedaannya di sini adalah nilai y double aksennya itu sama dengan P dp dy. Nah, selanjutnya langkah keduanya direduksi persamaan diferensialnya ke tingkat 1. Nah, dan diselesaikan untuk P. Nah, langkah ketiga disubstitusikan kembali P sama dengan Y aksen dan selesaikan untuk Y. Contoh soalnya, perhatikan soal berikut. Nah, sehingga diperoleh penyelesaian umum PD-nya adalah Y sama dengan K atau 1/4 E berpangkat 2Y ditambah K1Y sama dengan X ditambah K2. Cukup sekian pembahasan persamaan diferensial biasa hari ini pada materi notasi dan klasifikasi PD linear orde N serta metode reduksi tingkat. Untuk materi selanjutnya akan dibahas pada pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.